Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang penggunaan diksi atau pilihan kata. Jadi selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua bisa berkumpul pada pertemuan kali ini di tempat yang insya Allah penuh berkah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Agung dan Mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan uswatun hasanah kita. Terima kasih kami ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yakni Bapak Dr. Ahmad Saiful Rahman MPD, karena telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan presentasi pada pertemuan kali ini. Saya Melvi Amanda Wardani dengan NIM 12370200050 selaku moderator beserta ketiga rekan saya akan menyampaikan presentasi tentang penggunaan diksi atau pilihan kata. Ada 3 submateri yang akan disampaikan oleh kelompok kami, yakni yang pertama ada pengertian diksi, yang kedua jenis-jenis diksi, yang ketiga fungsi diksi, dan yang keempat ada syarat ketetapan penggunaan diksi. Selanjutnya kita masuk ke submateri yang pertama, yakni pengertian diksi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Menurut dari beberapa sumber jurnal yang saya baca, diksi berasal dari bahasa Latin yakni dicere, yang berarti berkata atau berbicara. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan ide atau gagasan sehingga memperoleh efek-efek tertentu sesuai yang diharapkan. Diksi juga sangat menentukan gaya bahasa, dan gaya bahasa ditentukan oleh ketetapan dan kesesuaian pilihan kata. Yang dimaksudkan dari kalimat barusan, saya akan memberikan 2 contoh ungkapan, yakni yang pertama, lihat-lihat dong kalau jalan. Dan yang kedua, jika berjalan, alangkah baiknya melihat ke arah depan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ungkapan-ungkapan tadi memiliki arti yang sama, tetapi diungkapkan dengan kata yang berbeda. Nah, pemilihan kata tersebut jika diungkapkan memiliki nada dan kesan yang berbeda, sehingga menimbulkan efek komunikasi yang berbeda pula. Nah, jadi kesan dan efek komunikasi itulah yang harus kita jaga. Selanjutnya masuk ke submateri yang kedua, yakni jenis-jenis diksi yang akan disampaikan oleh Azizuddin. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menyampaikan materi jenis-jenis diksi. Menurut Purayasa, jenis diksi terbagi menjadi 5 bagian. 1. Pemakaian kata bermakna konotasi dan denotasi. Kata konotasi memiliki arti kiasan atau bukan yang sebenarnya, sedangkan kata bermakna denotasi memiliki arti yang sebenarnya. 2. Pemakaian kata kajian dan populer. Kata kajian cukup sulit untuk dipahami di kalangan masyarakat, dan kata ini bisa digunakan pada suatu kajian ilmiah. Sedangkan kata populer lebih sering digunakan di setiap lapisan masyarakat. Sebagai contoh, kata lipstik lebih populer dibandingkan kata pewarna bibir. 3. Pemakaian slang, jargon, dan kata percakapan. Kata jargon merupakan suatu kata rahasia yang digunakan pada suatu kelompok atau bidang tertentu. Kata percakapan merupakan suatu kata yang digunakan dalam sebuah percakapan. Dan kata slang merupakan suatu kata non-standar atau informal. Kata ini biasa digunakan dengan cara unik dalam suatu percakapan. Sebagai contoh, lebay, mager, alay, dan cebiapa imun cilaku. 4. Pemakaian kata umum dan khusus. Kata umum ini contohnya adalah rumah, kendaraan, dan hewan. Sedangkan contoh dari kata khusus yaitu kucing, ayam, anjing,
dan lain-lain. Kemudian kelima, pemakaian kata berhomofon dan sinonim. Kata bersinonim yaitu suatu kata yang digunakan untuk memperlihatkan kejelasan kalimat penulis atau pembicara dalam suatu komunikasi. Contohnya, daur dan siklus. Selanjutnya, kata berhomofon. Kata berhomofon ini merupakan suatu kata-kata yang memiliki bunyi yang sama, namun memiliki penulisan dan arti yang berbeda dalam segi makna. Sebagai contoh, rock dalam pakaian dan rock dalam suatu aliran musik. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Azizuddin yang sudah menyampaikan submateri yang kedua, yakni jenis-jenis diksi. Kemudian dilanjut ke submateri yang ketiga, yakni fungsi diksi yang akan disampaikan oleh Khairunnisa Intan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi diksi. Menurut Aminuddin, fungsi diksi adalah menimbulkan keindahan yang menyangkut aspek bentuk sebagaimana dikreasikan penuturannya. Selain itu, diksi juga dapat memperjelas maksud dan menghidupkan suasana yang menimbulkan kesan religius. Sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Beberapa fungsi dari diksi dalam penulisan karya sastra. Yang pertama, membantu pembaca dalam memahami pesan. Pemilihan diksi yang tepat dan baik dalam sebuah penulisan karya sastra dapat membuat pembaca lebih mudah memahami pesan yang disampaikan oleh penulis dalam tulisannya. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Pemilihan diksi dalam penulisan karya sastra dapat membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Pemahaman yang baik mengenai penggunaan maupun pemilihan diksi sangat penting agar tercipta suatu komunikasi yang efisien serta efektif. Yang ketiga, sebagai bentuk ekspresi. Sesuai dengan pengertiannya, diksi berfungsi sebagai bentuk ekspresi yang hadir dalam gagasan penulis, dapat dituangkan dalam tulisan maupun lisan. Yang keempat, sebagai hiburan. Pemilihan diksi yang tepat dapat berfungsi sebagai hiburan bagi para pembaca. Hal ini berkaitan dengan setiap pesan serta ekspresi yang dituangkan dalam sebuah karya sastra. Sekian. Baik, terima kasih kepada Khairunnisa Intan yang telah menyampaikan submateri yang ketiga, yakni fungsi diksi. Dan berlanjut ke submateri yang keempat, yakni syarat ketetapan penggunaan diksi, yang akan disampaikan oleh Aisyah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya adalah syarat-syarat ketepatan diksi atau pilihan kata. Menurut Keraf 2006, ketepatan pilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis. Dengan kata lain, ketepatan pilihan kata dipengaruhi oleh kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif dan tepat, agar komunikasi bisa efektif. Berikut ini adalah syarat-syarat ketepatan diksi menurut Keraf. 1. Membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. 2. Membedakan dengan cermat kata yang bersinonim, misalnya adalah dengan ialah. 3. Membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya, misalnya syarat yang maknanya penuh dan syarat yang maknanya ketentuan. 4. Hindarilah kata-kata ciptaan sendiri. 5. Waspadalah terhadap penggunaan akhiran asing, misalnya koordinir yang seharusnya koordinasi. 6. Kata kerja yang digunakan harus digunakan secara idiomatik, misalnya kata sesuai bagi seharusnya sesuai dengan. 7. Untuk menjamin ketepatan diksi, penulis atau pembicara harus membedakan kata umum dan kata khusus. Misalnya, kata umumnya mobil dan kata khususnya Avanza. 8. Mempergunakan kata-kata indera yang menunjukkan persepsi yang khusus. Contoh kalimatnya seperti ini. Suara gemericik air membuat sore ini sungguh syahdu. 9. Memperhatikan perubahan makna yang
terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. 10. Memperhatikan kelangsungan pilihan kata. Itulah pemaparan materi tentang penggunaan diksi atau pilihan kata. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang dalam memilih kata untuk mencapai penyampaian yang tepat dalam berbicara atau menulis, sehingga tidak menimbulkan makna yang tidak dikehendaki pembicara atau penulis. Kreativitas dalam memilih kata merupakan kunci utama pengarang dalam menulis gagasan atau ungkapan. Fungsi diksi secara umum ialah agar masyarakat dapat berkomunikasi dengan baik dan benar agar terhindar dari salah penafsiran dan kesalahpahaman antara pembicara atau penulis dengan pendengar atau pembaca. Diksi dibagi menjadi beberapa jenis dan memiliki beberapa syarat ketetapan agar menimbulkan imajinasi yang sesuai. Menurut Keraf 2006, ketetapan pilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat. Dan pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis. Dengan kata lain, ketetapan pilihan kata dipengaruhi oleh kemampuan mengetahui, memahami, menguasai dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif dan tepat agar komunikasi bisa efektif. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.